Assalamualaikum sahabat Nino Haluna. Sore ini kita akan membahas sisi gelap cincin Nabi Sulaiman. Biar tidak ada kesalahpahaman, tolong didengar sampai selesai. Semoga Allah memberikan kita umur panjang dan dilindungi dari segala mara bahaya. Amin. Selamat menonton semuanya. Cincin yang menurut tradisi kuno berasal dari langit, artefak yang pernah ditemukan di Turki. Banyak kisah esoterik menyebutnya sebagai Seal of Solomon atau segel Nabi Sulaiman. Memiliki kemiripan luar biasa dengan cincin dalam kisah Lord of the Rings. Konon siapapun yang memilikinya akan dianugerahi kuasa bukan sekadar atas manusia, melainkan atas makhluk gaib dan alam. Lalu, siapa yang kini memburu cincin berkekuatan luar biasa itu? Siapa yang kelak menemukannya dan mengubah arah sejarah? Jejaknya hilang sejak wafatnya Nabi Sulaiman, menyisakan teka-teki yang merentang ribuan tahun. Dalam episode ini, kita akan menelusuri sumber-sumber klasik, mulai dari teks-teks Yahudi kuno, literatur esoterik, hingga riwayat Islam, untuk memahami kisah ini secara historis dan tradisional. Benarkah ada cincin dari langit, atau ini sekadar mitos berlapis yang terus diperbarui oleh zaman? Bersiaplah, kita memasuki wilayah di mana iman, sejarah, dan mitologi saling berkelindang. Sebuah penyelidikan tentang misteri cincin Nabi Sulaiman. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam legenda yang menakjubkan, ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dari surga ribuan tahun lalu, Nabi Adam membawa sebuah cincin, sebuah hadiah surgawi bersamanya. Cincin itu dikisahkan memiliki ukiran nama Allah atau Ismul Azam, dan kelak akan sampai ke tangan seorang nabi besar. Setelah beliau wafat, cincin itu pun kembali ke surga. Ribuan tahun kemudian, manusia berkembang biak di bumi, dan berbagai peradaban muncul. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah misi kepada malaikat Jibril mengenai cincin itu. Diputuskan bahwa cincin tersebut harus diturunkan kembali dan diberikan kepada seseorang yang telah cukup lama hidup di bumi. Orang yang dipilih untuk menerima cincin itu tidak lain adalah Nabi Daud. Dengan izin Allah, Jibril membawa cincin itu dan turun ke bumi menemui Nabi Daud. Untuk kedua kalinya, cincin kekuasaan itu meninggalkan surga. Hal ini disebutkan dalam kisah-kisah populer terdahulu. Namun yang jelas menurut Al-Quran Surah An-Naml 15-17, Allah benar-benar menganugerahkan kekuasaan besar kepada Nabi Daud. Lalu siapakah Daud? Apa yang ia lakukan pada waktu itu? Dan untuk tujuan apa cincin itu diberikan kepadanya? Nabi Daud adalah seorang raja yang hidup sekitar 1000 tahun setelah Nabi Ibrahim. Semasa kecilnya, ia adalah seorang penggembala yang menjaga domba dan kambing keluarganya. Ketika dewasa, ia dipercaya memimpin pasukan di negerinya di bawah kepemerintahan Talut. Sebelum masa itu, ada seorang prajurit raksasa bernama Jalut atau Goliath, musuh bebuyutan Bani Israel yang hampir tak terkalahkan. Hingga akhirnya Daud maju berperang mewakili Bani Israel dan menghadapi Jalut. Meski Jalut disebut-sebut sebagai raksasa dalam banyak sumber, tinggi badannya diyakini hanya sekitar 2 hingga 3 meter. Al-Quran memang tidak merinci, tetapi tradisi Yahudi dan Kristen menggambarkannya sebagai raksasa dari bangsa Filistin, seperti Ad, umat Nabi Hud, yang disebut memiliki tubuh raksasa dan kekuatan dahsyat. Bahkan dalam kisah Israeliat muncul legenda tentang bangsa raksasa bernama Anak atau Nephilim, makhluk perkasa yang hidup sebelum Bani Israel. Itu akan kita bahas pada video berikutnya. Dalam sebuah pertempuran, Daud menantang Jalut dan menggunakan ketapel untuk mengalahkannya. Hal ini membuat semua orang terkejut dan memperhatikannya. Akhirnya dengan izin Allah, Daud berhasil mengalahkan Jalut dan membunuhnya. Lalu Allah menganugerahkan kepadanya kerajaan, hikmah, dan ilmu yang dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menahan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya bumi akan dipenuhi kerusakan. Surah Al-Baqarah 251. Maka dari peristiwa ini, Daud bukan hanya seorang pahlawan, tetapi seorang nabi dan raja yang ditakdirkan menjadi pewaris cincin kekuasaan surgawi.
kita memahami bahwa Allah telah memberikan karunia-karunia khusus kepada Daud, dan kita juga meyakini bahwa ada sebuah rencana rahasia di balik pemberian cincin itu kepadanya. Barang siapa yang memakai cincin ini, yang di atasnya tertera nama Allah, maka dengan izinnya, ia akan diberi kekuatan untuk memerintah para jin, angin, dan binatang. Ketika malaikat Jibril membawa cincin itu kepada Nabi Daud, inilah yang terjadi di antara mereka. Jibril berkata, "Daud, aku telah membawakanmu sebuah cincin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta beberapa pertanyaan. Kumpulkanlah anak-anakmu sebagaimana Allah telah perintahkan, lalu tanyakan kepada mereka satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang akan kusampaikan. Barang siapa menjawab dengan benar, dialah yang akan menggantikanmu. Engkau akan memberikan cincin ini kepadanya, dan ia akan menjadi penguasa setelahmu atas izin Allah." Kemudian Nabi Daud mengumpulkan kaumnya, dan di hadapan semua orang, ia memanggil anak-anaknya satu persatu, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan Jibril. Pertanyaan-pertanyaan itu beragam, seperti, apakah hal yang paling indah di dunia? Apakah hal yang paling buruk di dunia? Apakah hal yang paling kasar di dunia? Dan apakah hal yang paling manis di dunia? Namun hanya Sulaiman putra Daud yang masih belia, yang mampu menjawab semua pertanyaan itu dengan benar. Dikisahkan, ia menerima jawaban dari seekor semut, sebuah detail dari tradisi Israiliyat. Namun hal itu tidak memengaruhi keputusan Nabi Daud. Bagaimanapun Sulaiman telah menjawab semua pertanyaan dengan benar, dan Nabi Daud menyadari sekalipun jawabannya berasal dari semut, tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya, selama tujuan utamanya tetap untuk menuju kepada Allah. Dan demikianlah, cincin itu berpindah dari Nabi Adam kepada Nabi Daud, dan akhirnya sampai ke tangan Nabi Sulaiman atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terlaksananya misi Jibril. Cincin ini pun akan berpindah ke tangan satu orang lagi, dan Anda akan terkejut ketika mendengar siapa orang itu, karena ia akan menggunakannya terhadap manusia di bumi di masa depan. Jadi jangan kemana-mana. Sekarang mari kita mengenal cincin ini lebih dekat lagi. Cincin Nabi Sulaiman, yang juga dikenal sebagai segel Sulaiman, diyakini menyimpan nama Allah yang tidak diketahui, yang hanya dipelajari oleh segelintir manusia dan malaikat. Karena pengetahuan rahasia inilah, Nabi Sulaiman diberi kekuasaan yang besar. Dengan izin Allah, ia menjadi salah satu penguasa terbesar yang pernah hidup, dan memerintah para jin, hewan, serta angin. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 82 dan Surah Sad ayat 36-38. Cincin atau segel Sulaiman sering digambarkan dengan simbol bintang 6. Dalam tradisi Yahudi, simbol ini kemudian dilekatkan kepada Raja Daud dan dikenal sebagai bintang Daud atau Magen David. Namun yang mengejutkan, penggunaan simbol ini sebagai identitas Yahudi justru baru muncul berabad-abad setelah Nabi Sulaiman wafat. Bahkan, ia lebih lama hidup di dunia Islam, terukir di masjid-masjid Ottoman, naskah-naskah Sufi, dan disebut sebagai Khatam Sulaiman. Baru pada abad modern ketika Israel mengklaim diri tahun 1948, simbol ini diambil dan dijadikan lambang benderanya. Pertanyaannya, apakah ini sekadar simbol spiritual yang dipinjam dari sejarah panjang umat manusia, ataukah sebuah perebutan warisan kuno yang penuh misteri? Pada tahun 2017, sebuah operasi di Provinsi Amasya, Turki, mengungkapkan 11 artefak bersejarah. Salah satunya berupa segel perunggu yang diyakini berasal dari masa Raja Sulaiman. Namun para ahli arkeologi menyimpulkan bahwa artefak tersebut berasal dari periode abad pertengahan, bukan dari zaman Raja Sulaiman yang diperkirakan hidup sekitar abad ke-10 BC. Penemuan ini menunjukkan bahwa simbol bintang Daud telah digunakan dalam konteks sejarah dan budaya yang berbeda, termasuk pada masa Kesultanan Utsmaniyah dan era Romawi Bizantium. Beberapa artefak lain yang menampilkan bintang Daud, seperti mozaik berusia sekitar 1.500 tahun di Provinsi Diyarbakir, menguatkan fakta bahwa simbol ini memiliki sejarah panjang dan beragam makna, baik dalam dunia Yahudi maupun dunia Islam. Apakah kabar tentang penemuan cincin ini benar? Apa yang terjadi di Turki ini memang cukup menarik. Ada juga berita bahwa
salah satu artefak bersejarah yang disita dalam sebuah operasi di Amasya diduga kuat adalah segel Sulaiman. Namun sebelum kita menelusuri lebih dalam tentang isu ini, kami ingin menceritakan sebuah kisah mencolok tentang cincin Nabi Sulaiman. Menurut literatur esoterik, ketika Nabi Sulaiman pergi ke kamar mandi, ia tidak membawa cincin itu masuk, melainkan menitipkannya kepada istrinya. Pada saat itu, seekor jin yang menyamar sebagai Sulaiman menipu istri beliau, lalu mengambil cincin itu. Ketika Nabi Sulaiman yang asli keluar dari kamar mandi dan menyadari apa yang telah terjadi, ia meminta kembali cincinnya dari jin tersebut. Namun jin yang menyamar sebagai Sulaiman itu justru mengusir Sulaiman yang asli dari istana dan mulai memerintah sendiri. Menurut legenda, setelah kejadian itu, Nabi Sulaiman hidup di sebuah kota nelayan dan bekerja untuk para nelayan. Bertahun-tahun kemudian, jin itu membuang cincin tersebut ke laut agar tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkannya. Akan tetapi pada suatu sore, ikan yang dimakan Nabi Sulaiman ternyata di dalam perutnya menyimpan cincin itu. Maka cincin tersebut pun kembali ke tangan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman kembali mengenakan cincin itu di jarinya, ia kembali ke istana dan merebut kembali tahtanya. Kisah ini adalah cerita yang banyak diceritakan dan dikenal orang. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, siapapun yang memiliki cincin itu, dialah Sulaiman. Kisah ini tetap memberikan gambaran menarik tentang bagaimana kekuasaan dan simbolisme cincin Nabi Sulaiman diinterpretasikan dalam berbagai keyakinan dan budaya. Namun dalam pandangan teologis, mustahil bagi jin atau setan untuk benar-benar menyamar sebagai nabi dan menggantikan kedudukan mereka, karena para nabi selalu mendapat perlindungan dari Allah seperti yang tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 50 dan Surah Al-Maidah ayat 67. Namun legenda yang berkembang menyebut bahwa suatu saat cincin yang hilang sejak wafatnya Nabi Sulaiman akan kembali muncul di tangan makhluk tertentu, dan siapa yang memilikinya akan mengejutkan banyak orang. Sekarang kita kembali ke peristiwa di Amasya. Baru-baru ini, pasukan gendarmerie Turki menggeledah sebuah rumah di desa Namasya dan menyita berbagai artefak, termasuk prasasti emas bertuliskan aksara Ibrani, patung banteng, sebuah kitab sihir, dan segel perunggu yang disebut-sebut sebagai segel Nabi Sulaiman. Pihak berwenang menekankan bahwa meskipun benda-benda ini dianggap artefak bersejarah, penentuan periode asalnya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut oleh para ahli arkeologi. Yang pasti, cincin seperti yang disebut dalam legenda diyakini pernah menjadi alat penting bagi Nabi Sulaiman untuk memerintah atas binatang, bangsa jin, dan angin. Gambaran tentang kekuasaan yang Allah anugerahkan kepadanya. Kisah cincin Nabi Sulaiman terus memikat imajinasi manusia hingga hari ini. Ada legenda dan laporan kontemporer yang menyebut bahwa beberapa orang atau kelompok mencoba menemukan artefak bersejarah dengan kekuatan luar biasa ini. Bagaimanapun, fakta yang dapat diverifikasi tetap terbatas, dan banyak klaim masih menunggu penelitian ilmiah lebih lanjut. Menurut riwayat Islam dan sebagian literatur esoterik, cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa adalah simbol kekuasaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua artefak ini menjadi lambang kebijaksanaan dan kekuasaan yang hanya dapat digunakan dengan izin Allah. Misteri cincin Nabi Sulaiman mengingatkan kita, sejauh apapun kita mencari kekuasaan atau harta duniawi, sejatinya semua kekuatan hanya berada di tangan Allah. Apakah selama ini kita sudah menggunakan karunia dan hikmah yang diberikan Allah dengan bijak? Ataukah kita masih terpesona pada simbol dan harta benda semata? Dan akankah cincin Nabi Sulaiman ini akan diteruskan lagi kepada seseorang untuk menjadi penguasa seperti Nabi Sulaiman? Sedangkan dalam Al-Quran surah Syad ayat 35, ketika Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Doa itu dikabulkan, artinya kerajaan Nabi Sulaiman tidak akan pernah terulang. Namun, legenda tentang cincin itu tidak pernah hilang. Sebagian kalangan percaya, cincin itu disembunyikan dari peradaban, dijaga dalam bayang-bayang. Dan yang lebih mengejutkan, ada teori yang menghubungkannya dengan kelompok rahasia, para pengikut Freemason, Zionis,
bahkan perburuan artefak rahasia oleh kekuatan-kekuatan besar dunia modern. Apakah cincin Nabi Sulaiman hanyalah mitos kuno atau sebenarnya masih ada dan menjadi rebutan dalam permainan kekuasaan global yang tidak pernah kita lihat? Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Gimana pandangan kalian tentang cincin Nabi Sulaiman ini menurut versi kalian? Tulis di kolom komentar, karena setiap pandangan membuka pintu pengetahuan baru.